Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Maya Ramadhani Kautsar dengan NPM 24023125033. Saya dari kelas manajemen A. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus dari PT Kurnia Bintang Sentosa. Profil singkat perusahaan PT Kurnia Bintang Sentosa atau KBS merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industri manufaktur yang berlokasi strategis di wilayah Bekasi. Perusahaan ini dikenal aktif dalam bidang pabrikasi dan pengerjaan logam machining, meskipun beberapa sumber juga mencatat PT Kurnia Berdikari Sejahtera dengan akronim KBS yang didirikan pada 2 Maret 2014 dengan fokus bisnis serupa. Keduanya memiliki peran penting dalam rantai pasok industri. Penyebab utama masalah yang pertama adalah aturan disiplin tidak konsisten. Yang kedua, pengawasan kehadiran yang lemah. Yang ketiga, kurangnya komunikasi dan briefing rutin. Yang keempat, beban kerja tidak seimbang atau kekurangan sumber daya manusia. Yang kelima, sanksi tidak tegas atau tidak diterapkan merata. Yang keenam, motivasi kerja karyawan menurun. Solusi utama penanganan kasus yang pertama, membuat aturan disiplin yang jelas dan tertulis. Perusahaan perlu menyusun SOP kehadiran dan keterlambatan yang mudah dipahami, serta disosialisasikan kepada semua karyawan agar tidak ada alasan ketidaktahuan. Yang kedua, menerapkan sistem punishment yang konsisten. Pemotongan transportasi bisa menjadi salah satu sanksi, namun perlu dilengkapi dengan surat peringatan bertahap, konseling perilaku, evaluasi disiplin tiap bulan. Konsisten penting agar karyawan tidak meremehkan aturan. Lalu yang ketiga adalah menyediakan reward untuk karyawan disiplin agar tidak hanya fokus pada hukuman. Perusahaan juga bisa memberi insentif kehadiran, penghargaan karyawan paling disiplin, bonus kecil bagi karyawan zero terlambat, reward meningkatkan motivasi intrinsik. Lalu yang keempat adalah melakukan briefing dan komunikasi rutin. Briefing harian atau mingguan digunakan untuk menyampaikan target kerja, memberi motivasi singkat, mengingatkan pentingnya kedisiplinan, menyelesaikan masalah kecil sebelum menjadi besar. Komunikasi rutin membangun budaya disiplin yang lebih kuat. Selanjutnya, pengawasan dan monitoring yang lebih ketat. Perusahaan dapat menggunakan absensi digital atau fingerprint, rekap harian kehadiran, laporan keterlambatan otomatis, data yang akurat memudahkan evaluasi. Dampak yang terjadi, yang pertama, penurunan produktivitas kerja. Keterlambatan dan sering izin membuat proses kerja terhambat. Yang kedua, target dan output tidak tercapai. Pekerjaan menumpuk karena banyak karyawan tidak hadir tepat waktu. Yang ketiga, beban kerja tidak merata. Karyawan yang disiplin harus menanggung pekerjaan tambahan. Yang keempat, menurunnya kualitas kerja. Proses produksi terganggu dan hasil pekerjaan yang kurang optimal. Yang kelima, turunnya motivasi dan moral karyawan. Ketidakadilan dirasakan jika aturan tidak ditegakkan secara konsisten. Yang keenam, efisiensi operasional menurun.
waktu terbuang, biaya tambahan, dan koordinasi kerja menjadi tidak efektif. Peran manajemen dan pembelajaran dari kasus PT Kurnia Bintang Sentosa. Dalam kasus PT Kurnia Bintang Sentosa atau KBS, manajemen berperan dalam merencanakan dan menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kedisiplinan, seperti pemotongan uang transportasi bagi karyawan yang sering absen, serta melakukan briefing rutin untuk memberikan arahan dan membangun budaya kerja yang lebih tertib. Manajemen juga mengatur ulang kebutuhan tenaga kerja agar pekerjaan tidak terbengkalai ketika ada karyawan yang sering izin. Pembelajaran dari kasus ini adalah bahwa disiplin hanya dapat terbentuk melalui aturan yang jelas dan konsisten, didukung komunikasi yang rutin antara atasan dan karyawan. Selain itu, perencanaan sumber daya manusia yang baik membantu mengurangi masalah ketidakhadiran, dan kombinasi antara sanksi serta pendekatan kepemimpinan terbukti lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Kesimpulan, penyelesaian masalah kedisiplinan karyawan di PT KBS harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Bukan hanya memberi sanksi, perusahaan perlu membangun sistem disiplin yang jelas dan konsisten, memperkuat komunikasi melalui briefing rutin, serta menyeimbangkan beban kerja dengan perencanaan sumber daya manusia yang baik. Pendekatan reward dan punishment harus diterapkan secara adil, didukung pengawasan yang ketat dan kepemimpinan yang memberi teladan. Dengan kombinasi kebijakan yang tegas, pembinaan yang manusiawi, serta dukungan fasilitas dan monitoring yang tepat, budaya disiplin dengan terbentuk dan produktivitas perusahaan dapat meningkat secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.